Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang setiap tahunnya diperingati oleh umat Islam, yaitu peringatan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang kita kenal dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu kisah yang menarik di balik perjalanan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini menggunakan kendaraan seekor hewan surga bernama burak. Burak ini artinya adalah kilat. Jadi apa kendaraan hewan yang pergerakannya sangat cepat ya, bagaikan kilat ya. Nah, bentuk daripada burak ini ya, dia lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda, dan hewan ini terbuat dari cahaya. Nah, ada kisah yang menarik dari burak ini. Burak ini bukanlah satu-satunya burak, banyak sekali burak yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok sampai burak ini terpilih menjadi kendaraan yang dikendarai oleh kekasih Allah, orang yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah yang sangat dicintai Allah ini? Nah, ketika Nabi akan melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan malaikat Jibril pergi ke surga Al-Buraq untuk menjemput burak sebagai kendaraan Nabi. Sampai di surga Al-Buraq ya, malaikat Jibril bingung karena ternyata burak itu begitu banyak sekali. Ya, ini burak yang mana? Semua burak kelihatan sangat bergembira sekali, sehat-sehat, gemuk-gemuk ya. Mereka tak henti-hentinya bersalawat, mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW ya. Nah, dari sebanyak burak yang ada itu, ada satu burak. Burak ini kurus, memisahkan diri dari teman-temannya dan selalu menangis ya, menangis terus. Sehingga malaikat Jibril mendekatinya. Malaikat Jibril bertanya, kenapa engkau ini badanmu kurus? Kau selalu menangis ya, tak henti-hentinya menangis. Jadi saking seringnya menangis itu ya, matanya tuh, tempat mengalir air mata tuh jadi macam membentuk sungai. Indah sekali, seperti sungai mutiara gitu ya. Nah, jadi malaikat Jibril bertanya, kenapa kau ini kurus badanmu? Apakah surga ini kurang nikmat? Dia berkata, surga ini nikmat sekali. Nikmat surga ini. Hanya sejak Allah itu menciptakan burak, kemudian Allah umumkan bahwa salah satu burak ini akan menjadi kendaraan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Mendengar itu, semua burak ya, mereka buat amalan, mereka mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka berusaha agar dialah yang terpilih untuk menjadi kendaraan Nabi. Nah, sejak pemberitahuan itu aku selalu menangis. Hatiku rasa terbakar karena rindu dan cinta kepada Rasulullah SAW.
Aku tak henti-hentinya menangis, memohon kepada Allah agar aku dipilih menjadi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduanku begitu sangat besar sekali. Ya. Dia bersalawat tidak sebanyak salawat daripada teman-temannya, tapi dia kerinduannya luar biasa ya. Malah menangis terus. Nah, akhirnya malaikat Jibril berkata, kalau begitu kata malaikat Jibril, engkaulah yang aku pilih menjadi kendaraan yang akan dikendarai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu betapa gembiranya dia ya. Senang hatinya. Sejak itu tak menangis lagi dia. Gembiranya sekali. Setelah ditahu oleh burak yang lain semua pada cemburu ya, pada iri. Bagaimana burak ini ternyata terpilih menjadi kendaraan yang akan mengendarai kekasih Allah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hikmah bisa kita ambil ketika Allah mengumumkan ya, satu buruk akan dipilih, semua mereka amalan mereka salawat. Nah, jadi ternyata solawat yang dibaca dengan rasa cinta dan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, oh itu nilainya tinggi sekali ya. Biar sedikit ya, nah, selawat biar banyak gimana pun dia tidak didorong rasa cinta dan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, nilainya tak sama dengan salawat yang didorong dengan perasaan rindu dan cinta ya. Walaupun dibaca sedikit ya, mengalahkan yang banyak tapi tidak didorong dengan rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah. Nah, ini makom ya, satu derajat yang tinggi, tapi memang tak mudah sih ya. Kita bersalawat sampai menangis ya. Pernah enggak salawat sampai menangis ya? Sampai menangis kita bersalawat, ya Allah, berurai air mata bersalawat. Cantik itu. Cantik benar tuh. Kalau kita salawat bisa sampai menangis, sampai karena rindu cinta kepada Rasulullah. Allah, dahsyat luar biasa tuh. Itu kalau bisa dilakukan tuh mantap tuh. Ya, itulah derajatnya cinta nih. Orang cinta kepada Rasulullah nih, dia dibangkitkan, dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah, masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah. Dalam hadis dari Anas bin Malik diceritakan begitu ya. Tapi itulah salawat nih. Salawat ini bisa membuat kita tuh rindu, cinta ini bisa ya. Dengan salawat ini kita sambil menghayati lah ya. Kita hayati sampai bisa sampai menangis. Aduh, saya biasa kalau pulang khutbah ya dari WHW itu, jaraknya kan jauh dari Pesaguan. Aduh, di jalan bisa sampai berurai air mata tuh sambil bersalawat ya kan. Ya Allah. Nah, itu kalau kita dapat lakukan luar biasa, mantap tuh ya kalau bisa lakukan. Jadi insyaallah bisa nanti insyaallah berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk surga sama-sama Rasulullah, berkumpul bersama-sama Rasulullah di akhirat nanti ya. Modalnya ringan saja, cinta kepada Rasulullah. Biar sedikit salawat tapi dengan perasaan cinta. Nih keberhasilan, kesuksesan macam burak tadi ini ya. Mudah-mudahan itu kita dapatkan ya. Bisa Allah tumbuhkan rasa cinta yang sedalam-dalamnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu yang berharga ya sekali dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.